Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang bakteri dan virus. Perkenalkan, saya sendiri Erva Dwi Puspitasari. Ada juga rekan saya Ikrimah, Lailivia Rahmafidia, Naufal Faizul Rafi, dan Wildan Dwi Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan ciri umum bakteri. Ciri umum bakteri yang pertama yaitu bakteri berukuran kecil, diameternya 0,5 sampai 1 mikron, panjangnya 1 sampai 20 mikron. Karena ukurannya kecil, maka bakteri disebut dengan mikroorganisme. Yang kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Yang ketiga, bakteri hanya dilihat menggunakan mikroskop. Yang keempat, bakteri adalah organisme bersel satu atau uniseluler. Yang kelima, bakteri tidak memiliki membran inti sehingga termasuk organisme atau disebut prokariotik. Yang keenam, habitat bakteri meliputi daerah yang luas atau disebut juga dengan kosmopolit. Yang ketujuh, bakteri hidup secara soliter atau berkoloni. Yang kedelapan, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Selanjutnya, struktur pada bakteri. Struktur pada bakteri dibagi menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari satu dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua, kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir yang berbentuk padat dan tebal. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Fungsi kapsul sebagai alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang dan sumber makanan bagi bakteri. Yang ketiga, membran plasma atau membran sel. Membran plasma atau membran sel bersifat semi-permeabel. Membran plasma terdiri dari fosfolipid dan protein. Fungsi membran plasma atau membran sel adalah tempat pembentuk mesosom, alat transport elektron dan proton, dan alat pengatur keluar masuknya senyawa ke dalam dan keluar sel bakteri. Yang keempat, flagela. Flagela merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagelanya, bakteri dapat dibedakan menjadi atrik, monotrik, lofotrik, amfitrik, dan peritrik. Yang kelima, pili. Pili tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Fungsi pili adalah alat peletakan saat bakteri melakukan konjugasi. Selanjutnya, struktur dalam bakteri terdiri dari satu sitoplasma. Sitoplasma terletak di sebelah dalam membran plasma dan merupakan cairan tempat berada organel-organel sel bakteri. Sitoplasma mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, bionorganik, dan kromatofora. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Yang kedua, nukleoid. Nukleoid adalah nukleus semu tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Yang ketiga, ribosom. Ribosom adalah organel berupa butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Jumlah ribosom dalam bakteri dapat mencapai ribuan. Contohnya bakteri E. coli. Yang keempat, plasmid. Plasmid merupakan DNA ekstrakromosomal yang dapat bereplikasi secara autonom dan berukuran kira-kira 1-500 kb, serta merupakan DNA sirkuler yang terdapat dalam bakteri. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Berdasarkan teknik pewarnaan gram, bakteri ini dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Jika bakteri terwarnai dengan warna biru keunguan, maka tergolong bakteri gram positif dan ini menjadi ciri khas dari bakteri gram positif. Gambarnya ada yang di sebelah kiri.
Sedangkan bila bakteri terwarnai dengan warna merah, maka tergolong gram negatif, seperti pada gambar sebelah kanan. Mengapa warnanya bisa berbeda? Adanya perbedaan ketebalan dinding sel inilah yang menyebabkan perbedaan dalam mengikat warna pada saat diberi perlakuan. Pada dasarnya, semua golongan bakteri menyerap warna dasar yang pertama kali diberikan. Namun, karena tingkat ketebalan dinding selnya berbeda, maka menyebabkan pengikatan terhadap warna dasar tersebut menjadi ikut berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan karakteristik antara bakteri gram positif dan negatif yang telah tersedia dalam tabel yang kami berikan. Perbedaan karakteristik inilah yang akhirnya membuat golongan bakteri gram negatif lebih patogen dibandingkan dengan gram positif. Hal ini terutama dikarenakan adanya perbedaan komponen dinding selnya. Bakteri gram positif adalah bakteri yang memiliki membran tunggal yang dilapisi peptidoglikan tebal, sedangkan bakteri gram negatif adalah bakteri yang dinding selnya terdiri dari lapisan lipopolisakarida atau yang diketahui dengan endotoksin. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada basil, lalu yang kedua ada coccus, dan yang ketiga ada spirillum. Bentuk yang pertama ada basil atau bacillus. Bentuknya seperti batang atau silinder, dengan variasi antara lain. Yang pertama ada monobasil atau tunggal, contohnya ada Escherichia coli, lalu diplobacillus atau bergandengan dua-dua, contohnya ada bakteri Klebsiella pneumoniae. Lalu ada Streptobacillus atau bergandengan membentuk rantai, contohnya ada bakteri Streptobacillus moniliformis. Bentuk yang kedua dari virus adalah coccus atau berbentuk bulat seperti bola. Variasinya antara lain ada monococcus atau tunggal, contohnya bakteri Chlamydia trachomatis, lalu ada diplococcus atau bergandengan dua-dua, contohnya adalah bakteri Diplococcus pneumoniae. Lalu yang ketiga ada Tetracoccus atau bergandengan 4 membentuk bujur sangkar. Contohnya ada bakteri Pediococcus cerevisiae. Lalu ada bentuk sarkina atau bergerombol membentuk kubus. Contohnya ada bakteri Sarkina lutea. Lalu ada Staphylococcus atau berbentuk bergerombol. Contohnya adalah bakteri Staphylococcus aureus. Dan ada yang terakhir adalah Streptococcus atau bergandengan membentuk rantai. Contohnya ada Streptococcus pyogenes. Bentuk yang terakhir dari bakteri adalah spiral atau spirillum. Bakteri ini membentuk lengkung sehingga nampak seperti spiral. Variasinya diantaranya adalah vibrio atau membentuk koma. Lengkungannya tidak sampai setengah lingkaran. Bakteri ini masuk dalam kategori marine bacteria karena memiliki habitat alami di laut. Contohnya adalah Vibrio cholerae. Lalu ada bentuk spiral. Bentuknya lebih dari setengah lingkaran. Contohnya adalah bakteri Spirillum minor. Dan yang terakhir adalah Spirochaete atau bentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Contohnya adalah bakteri Treponema pallidum. Berikut ini merupakan gambar beberapa bakteri penyebab penyakit yang banyak dijumpai di masyarakat. Yang pertama ada Mycobacterium tuberculosis, yang merupakan bakteri penyebab TBC. Bakteri ini biasa ditemukan pada daerah yang banyak udara dan menyerang paru-paru serta bisa juga menyerang bagian tubuh lainnya seperti kulit, tulang, dan kelenjar getah bening. Yang kedua ada Salmonella typhi, merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit typhoid fever, termasuk dalam golongan basil gram negatif, berflagel, anaerob, dan tidak menghasilkan spora. Yang ketiga ada E. coli atau Escherichia coli, yang merupakan bakteri gram negatif, berbentuk batang pendek dan bersifat anaerob fakultatif. Bakteri ini pula yang menyebabkan iritasi perut dan keracunan makanan. Dapat ditemukan di berbagai makanan lingkungan, usus mamalia termasuk manusia. Yang keempat ada Clostridium tetani, yang merupakan bakteri penyebab terjadinya tetanus. Bakteri ini berbentuk batang dan berspora pada salah satu ujungnya, bersifat gram positif dan juga anaerob, serta sporanya ini bisa bertahan lama terhadap panas dan antiseptik biasa. Kemudian yang kelima ada Vibrio cholerae, merupakan bakteri gram negatif, berbentuk basil bengkok, bersifat anaerob dan motil, serta mempunyai satu flagel kutub V.
Bakteri ini merupakan penyebab penyakit kolera paling banyak ditemukan di permukaan air yang terkontaminasi oleh limbah industri dan juga limbah rumah tangga. Yang terakhir yaitu ada Treponema pallidum. Mohon maaf, maksudnya Treponema pallidum merupakan bakteri berbentuk spiral. Bakteri ini menyebabkan terjadinya penyakit sifilis yang merupakan salah satu bentuk infeksi menular seksual. Setelah membicarakan tentang bakteri, di sini saya akan membicarakan tentang virus. Apa itu virus? Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel. Pembentukan virus-virus baru berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Terdapat 3 struktur virus. Yang pertama, kepala virus. Kepala virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik hidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Bentuk kapsid sangat bergantung pada jenis virusnya. Kapsid virus bisa berbentuk bulat, polihedral, helix, atau bentuk lain yang lebih kompleks. Kapsid tersusun atas banyak kapsomer atau subunit protein, dan kapsid adalah lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Fungsi kapsid ini adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Dan bagian kedua ialah isi tubuh virus atau biasa disebut virion. Virion adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat yang terdiri dari DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki virus akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Virus dengan isi tubuh berupa RNA biasanya berbentuk menyerupai kubus bulat atau polihedral. Contohnya pada virus-virus penyebab penyakit poliomyelitis, virus influenza, dan virus radang mulut dan kuku. Dan bagian struktur virus yang terakhir adalah ekor. Ekor merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Ekor yang melekat di kepala ini umumnya terdiri atas beberapa dinding tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Saya akan menjelaskan reproduksi virus dan ada 5 tahapan. Yang pertama adalah tahap absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. B. Yang kedua, tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan basah. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas secara sendiri setelah tidak berguna lagi. Yang ketiga, tahap sintesis. Pada tahap ini yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA virus sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Yang keempat, tahap perakitan. Setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Yang kelima, tahap lisis. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Sekian, terima kasih. Macam-macam virus dibedakan atas beberapa hal. Yang pertama adalah materi genetik atau jenis asam nukleatnya. Berdasarkan jenis asam nukleatnya, virus dibedakan menjadi 2, yaitu virus dengan DNA
Contohnya ada papillomavirus, adenovirus, dan herpes. Lalu ada virus dengan RNA. Contohnya ada picornavirus, HIV atau retrovirus, dan hepatitis. Yang kedua, virus dibedakan atas ada atau tidaknya selubung pada nukleokapsidnya, yang kemudian dibagi dua, yaitu yang memiliki selubung, yang selubungnya tadi terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya ada poxvirus, herpes virus, dan lain-lain. Kemudian ada virus telanjang. Virusnya tadi tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Contohnya ada papovirus, adenovirus, dan lain-lain. Selanjutnya, virus diklasifikasikan berdasarkan jenis sel inangnya. Kemudian dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada virus penyerang bakteri, misalnya virus T. Lalu ada virus penyerang tanaman, misalnya TMV dan tungro. Kemudian ada virus penyerang hewan, contohnya ada virus rabies dan NCD. Lalu ada virus penyerang manusia, misalnya polio, HIV, dan influenza. Lalu ada klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasarnya, yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada bentuk eksohedral, memiliki sumbu rotasi ganda, tata ruang dibatasi oleh 20 segitiga sama kaki, contohnya adalah polio. Lalu ada virus helikal, memiliki satu sumbu rotasi, bentuknya menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku dan berbentuk helix atau spiral, contohnya virus influenza. Lalu yang terakhir ada virus kompleks, memiliki struktur lebih kompleks daripada jenis virus lainnya, contoh virus cacar atau varicella zoster. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.